Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Dinia Putri sebagai ketua kelompok. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan siapa saja yang bisa mengakses aplikasi ini dan apa saja manfaatnya. Aplikasi yang kami buat yaitu e-voting yang hanya berada di ruang lingkup UIR. Jadi kami namakan aplikasi ini yaitu e-voting UIR. Fungsi dari aplikasi ini yaitu sebagai voting suara secara digital. Aplikasi ini bisa dipakai atau digunakan oleh user yang hanya digunakan untuk memvoting. User di sini yaitu mahasiswa UIR. Dengan sebagai contoh, username saat login yaitu npm. Dan yang akan divoting yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk form login akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Desmila. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu bagian dari form login. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari form login tersebut. Di sini kami membuat title-nya e-voting UIR. Terus di sini kami memasukkan logo UIR. Terus untuk login, kami membuat username, password, terus button dari login tersebut. Di sini kami telah men-setkan username sama password. Username-nya kami set yaitu 18 35 10 788 dan passwordnya 123456. Setelah kita mengisi username dan password, kita langsung aja klik button login. Nah, di sini ada beritanya login Anda berhasil. Terus selamat datang Evolve. Terus langsung klik OK. Setelah kita mengklik OK, otomatis kita akan masuk ke aplikasi tersebut. Baiklah, setelah kita login, kita akan langsung otomatis masuk ke aplikasi tersebut. Di sini ada syarat dan kebijakan, versi aplikasi, dan logout. Pertama, saya akan menjelaskan syarat dan kebijakan tersebut. Di syarat ada isinya, yaitu yang pertama, aplikasi e-voting UIR hanya digunakan untuk pemilihan ketua dan memberikan hasil pemilihan di antara kandidat. Yang keduanya, aplikasi e-voting UIR tidak boleh disalahgunakan untuk menipu, merugikan, atau menimbulkan ketidaknyamanan kepada pihak lain. Selanjutnya, versi dari aplikasi. Versi aplikasi e-voting ini yaitu 1.0 dan menu logoutnya apabila kita mengklik keluar ini, maka otomatis keluar berita keluar dari akun, terus meyakinkan kita apakah Anda yakin untuk keluar. Jika kita memilih yes, maka kita akan keluar. Jika kita memilih no, kita akan tidak keluar. Sekarang saya akan mengklik yes. Dan otomatis kembali ke form login tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian codingan dari login tadi. Di sini saya membuat nama file loginnya login.js. Di sini saya membuat XTP-nya dengan nama login, controllernya login, dan ID-nya login. Nah, di HTML ini kita gunakan untuk memasukkan gambar logo tadi pas di form login tersebut, dan instruksinya ini.
Selanjutnya, di items, kita memasukkan username dan password. Dan selanjutnya, kita memasukkan button dari login tersebut. Di sini buttonnya namanya login, terus handlernya onLogin. Handlernya digunakan pada saat pemanggilan di login controller. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari login controller. Di sini kita memanggil handler dari login.js tadi, yaitu onLogin. Terus username, password. Di sini tadi kita telah mengesetkan username dan password pas kita mau login tersebut, yaitu 18351078 dan passwordnya 123456. Di sini ada alertnya. Alertnya, jika kita berhasil, maka login Anda berhasil. Jika gagal, maka login Anda gagal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari data view. Nah, di bagian data view, saya menjelaskan tentang syarat dan kebijakan tadi. Di sini, syarat dan kebijakan isinya tadi yaitu bagian HTML yang di sini isi dari syarat dan kebijakan tadi. Selanjutnya, bagian dari versi aplikasi. Nah, di sini versi aplikasinya yaitu 1.0. Terus button logout atau keluar. Setelah kita mengklik button keluar, maka keluar konfirmasi keluar dari akun. Terus meyakinkan kita apakah kita yakin untuk keluar. Dan kita bisa memilih yes jika yakin dan no jika tidak yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinia Alfianita. Di sini saya akan menjelaskan bagian home. Pada bagian home ini saya menggunakan data view yang digunakan untuk menampilkan profil dan nama dari masing-masing kandidat. Dan di menu home ini juga kita untuk menu votingnya, misalkan kita klik voting, nanti akan masuk ke dalam persentase voting yang ada pada chart. Kemudian pada menu search-nya, ini berguna untuk mencari nama yang ingin kita cari, nama dari masing-masing paslon. Misalnya kita ingin mencari nama Budi, maka akan muncul profil dan nama dari paslon Budi dan Jono. Ataupun misalnya jika akan mencari nama Rudi, maka akan muncul profil dan nama dari Rudi dan Joni. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingannya. Pada data view.js-nya, extdefine-nya ini menggunakan nama aplikasi kita yaitu fvoting, dan xtype-nya data view 3. Kemudian requires-nya fvoting view main.list. Nah, kemudian untuk requires search tadi ext file search. Kemudian nah, ini untuk codingan items search filenya dengan xtype search file dengan pemanggilan dari personal tadi yaitu nama paslonnya. Jadi kan kita tadi masukkan nama paslon untuk mencarinya, untuk mencari salah satu dari nama paslon itu.
Kemudian ini X-type dari data view-nya, dan item TPL ini untuk pemanggilan dari foto, judul, kandidat, nama paslon, dan yang lainnya yang dipanggil dari store personel. Dan yang TPL ini merupakan pemanggilan dari foto, judul kandidat, nama paslon, jurusan, visi, dan misi yang diambil dari personel tadi. Nah, ini personelnya dengan files, judul, kandidat, nama paslon, jurusan, visi, misi, dan ini pemanggilannya yang akan dipanggil pada menu data view-nya, yaitu di TPL ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Pratiwi, NPM saya 183510758. Saya dari kelas G. Saya akan menjelaskan bagian dari aplikasi e-voting UIR, yaitu bagian presentase voting yang menggunakan chat. Di sini kita memiliki dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Budi Jono dan Rudi Denjoni. Di sini pada aplikasinya kita bisa download chatnya, dan juga kita bisa refresh dari chatnya. Di sini juga ada lonceng notifikasi yang akan masuk apabila pemilihan sudah final. Dan di sebelah lonceng ada bar yang berisi notifikasi, bantuan, pengaturan, dan masih banyak lagi. Di sini data dari chat yang saya buat itu masih menggunakan data dari store, yaitu data yang masih kita buat secara manual, belum dari database-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code-nya. Tahap pertama, kita membuat kolom, yaitu file baru yang kita namakan kolom.js dan tambahkan X-type-nya. Selanjutnya kita buat controllernya, yaitu buat file baru juga yang digunakan untuk controller dari kolom tadi. Kemudian kita tambahkan store-nya. Lalu kita akan menampilkan chart atau kolom tadi di dalam voting.js, yaitu sebagai tempat untuk penampilan dari chartnya. Di sini kita includekan kolom.js di dalam voting.js tadi. Terus kemudian kita panggil lagi menggunakan X-type. Kita panggil atau kita tampilkan menggunakan X-type column chart. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil. Di sini ada profil, gambar profil, terus ada username yaitu IP4, terus ada edit profile. Ini untuk edit profile namanya, dan untuk penambahan foto yang di sini. Tapi di sini terdapat kendala saat edit tidak bisa berfungsi. Jadi ini akan ditambahkan pada saat project berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Di sini profile.js terdapat pada folder main. X-type di sini yaitu profile. Lalu di layout type-nya itu VBox. Lalu di default X-type-nya button. Di sini ada item, yaitu ada pada panel pertama, yaitu gambar dan namanya.
Lalu, sini ada X-Type panel kedua, itu dengan titel Edit Profile. Itemnya ada nama dan untuk gambar. Di sini diberikan ID, yaitu ID nama, dan di sini ID-nya gambar. Lalu untuk menunya, di sini nama teksnya edit, dan handlernya on add. Handler di sini terdapat pada main controller. Handlernya itu yang ini, dengan variabel nama, gambar, dan store. Sini nama akan diambil dari ID nama tadi, dan di sini gambar akan diambil dari ID gambar tadi. Lalu ini diambil dari get store user data dari sini. Lalu ini untuk update, dan ini insert untuk menambah nama dan gambarnya. Lalu ini end update. Saat kita klik edit, akan adanya alert. Alert di sini tertulis edit profile berhasil. Di sini sepertinya terdapat kendala, yaitu pada saat ini pemanggilan ini, seharusnya yang akan diubah tuh ini namanya dan profilnya. Maka dari itu, saat project selanjutnya kami akan menambahkan nama dan foto ini bisa terubah. Kendala dari aplikasi ini yaitu belum bisanya edit profil dan belum bisanya untuk memvoting. Di sini juga terdapat kendala yaitu di notifikasi bantuan dan pengaturan belum bisa berfungsi. Rencana penambahan fitur ke depannya yaitu saat voting akan dimasukkan ke chart pada saat presentasi UIR. Lalu untuk edit profil dan penambahan fitur lainnya saat notifikasi bantuan dan pengaturan dapat berfungsi. Sekian dari penjelasan tentang aplikasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.